khususnya untuk Ibu Meli dan juga anak-anak, seluruh keluarga besar lalu dan juga ada orang, kerabat, keluarga dan jemaat yang ada. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita, dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Malam hari ini kita sudah memasuki malam yang keempat, dan hiburan daripada Tuhan menjadi bagian kita semua. Untuk itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Hatiku percaya, Pujian nomor 11. Pujian nomor 11 dikatakan silakan Bapak Ibu Saudara. Dan kami mau terus mengucap syukur bahwasanya Engkau terlalu baik, terlalu manis dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau selalu Tuhan
menyatakan rancangan-Mu yang terbaik, yang terindah bagi setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami datang membawa penyembahan kami kepada Tuhan, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Walaupun mungkin secara manusia kami merasa ditinggalkan, kami merasa berduka, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu. Om John sudah bersama dengan Engkau, dan kami semua mengucap syukur untuk itu. Dan biarlah Tuhan, malam hari ini pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah penghiburan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa dari hari Minggu, seizin Tuhan, Tuhan sudah memanggil kembali Bapak almarhum Johnny Walter Waluyangkalo kembali ke rumah Bapak di hari Minggu, ya. Dan malam ini adalah atau yang biasanya kita sebut dengan malam kembang atau malam terakhir. Dan kalau perkenanan Tuhan besok akan ibadah pelepasan dan dikuburkan. Tetapi walaupun malam ini adalah malam terakhir kita keluarga yang mengasihi kita, Andetolan yang mengasihi Ojok masih bisa melihat terakhir kali. Tetapi malam hari ini kita mau terus berkata Tuhan Yesus Tuhan. Malam ini malam terakhir, tetapi kenangan kita bersama dengan Beliau mendatangkan berkat buat kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian Allah peduli, lagu pujian nomor pertama.
ya, papa, suami, opa, keluarga, Om John telah bersama dengan Yesus. Tetapi masih ada Yesus yang akan menyertai kita semua. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kita tidak pernah dibiarkan tidak diperdulikan oleh Tuhan. Karena Dia selalu tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya mengundang ada pujian dari keluarga besar Kalong. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita nyanyikan pujian nomor 7 di seberang sana. Di seberang sana. Keluarga besar Kalalo dulu. Gabung. Baik, puji Tuhan. Ya, saya mengundang keluarga besar Kalalo untuk memberikan pujian bagi Tuhan. Di seberang sana air mata hilanglah. Di seberang sana kami mengundang saudara kami Boni Kalalo, Joni Kalalo, dan semua yang ada di luar, keluarga besar Kalalo dan keluarga besar Kalo. Kami mohon untuk tampil. Kita menyanyikan pujian yang berjudul lagu Tiap Langkahku diatur oleh Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian dari keluarga besar Kalalo pada malam hari ini. Puji Tuhan. Ya, biarlah keluarga besar ini boleh tetap rukun bersatu di dalam kasih Tuhan dan terus mengasihi Tuhan. Haleluya. Saya mengundang grup Kawanua GPDI Beth Eden akan memberikan pujian. Waktu dan tempat saya persilakan. Menyanyikan pujian sampai menuju Kawanua GPDI Beth Eden. Serahkan hidupku padanya. Nomor 14.
Puji Tuhan. Tuhan memberkati pujian dari kawan GPD Bagadan. Haleluya. Dan kita akan mendengarkan pujian dari keluarga, ya, dari anak-anak akan menyanyi beserta keluarga. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan.
Tuhan memberkati pujian dan doa apapun yang mampu disebut. Kita kenal Om John sebagai satu pribadi yang sangat mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan selalu memberi dampak dimanapun dia berada, selalu menjadi berkat. Ya, dan bukan hanya keluarga yang merasa kehilangan, tapi kita semua merasakan kehilangan satu sosok yang luar biasa. Tapi sekali lagi Om John sudah senang, dan biarlah kita boleh meneruskan perjuangannya untuk mau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Menyanyikan pujian nomor 9, hanya nama Yesus. Saat tiada
sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua sedang bergabung, terlebih kepada keluarga yang sedang berkeluarga duka. Saya menyebut dengan kasih Tuhan keluarga besar Kalau Lalu, terlebih khusus untuk Tante Mary beserta dengan semua anak-anak menantu, cucu yang ada, keluarga besar dari Om John dan juga keluarga besar dari Tante Mary. Kalau puji Tuhan, baik yang malam hari ini hadir, yang ada mungkin di sekitar Jabodetabek atau luar wilayah dari Pulau Jawa, semua kalau malam hari ini kita ada dalam satu rasa duka, rasa sedih, ya kita menghadirkan Tuhan sebagai Allah yang menghibur kita. Saya teringat kalimat-kalimat dari seorang yang terkenal dalam Alkitab, Ayub. Dia bilang, dalam segala sesuatu yang dia sudah rasa kehilangan banyak hal, mungkin kalau harta biasa bisa dicari, kalau uang hilang bisa dicari, tetapi ketika 10 anaknya itu nggak ada, itu kesedihan yang luar biasa. Nah, dalam kesedihan, dalam kedukaan yang begitu berat, dia tertunduk, bukan lesu karena nggak memiliki pengharapan, tetapi dalam keadaan yang sedih dan berduka, dia menyembah Tuhan dan berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Ya, kalau kita nggak jaga hubungan kita dengan Tuhan, pasti ada pemberontakan di dalamnya. Tetapi ini malam yang keempat, malam yang terakhir, kita banyak dengan firman Allah, ibadah-ibadah di luar juga dari Eden, ada ibadah-ibadah yang lain. Saya yakin itu mengingatkan dan menguatkan keluarga bahwa menyentuh beberapa area kehidupan dari Om John atau almarhum atau Kalau, terlebih bicara tentang pengalaman berjalan dengan Tuhan, yaitu
menunjukkan sebuah hubungan yang akrab, dan biarlah hubungan yang baik yang dibangun oleh beliau beserta dengan Tuhan sepanjang umur hidup beliau itu menjadi juga keteladanan kita, sehingga kalau dengar banyak cerita dari keluarga ini, dia nggak suka bilang kalau dia hadapi masalah. Sampai juga cerita ya, sakit nggak mau dikasih tahu kalau sakit, mau berjuang sendiri. Wah. Beliau pun masih komunikasi sama saya ketika bertanya tentang Ibu Gembala. Ibu Gembala gimana? Saya bilang, puji Tuhan baik. Oh iya, Ibu Gembala punya iman yang besar. Memang cuma inilah modal kita, iman yang besar. Jadi saya melihat bahwa dalam menghadapi segala hal, hubungan dengan Tuhan kita itu sangat menentukan segala peristiwa yang akan kita hadapi, yang akan kita alami. Tapi kalau hubungan pengenalan kita akan Allah itu baik, jelas, maka itulah yang akan memberikan kekuatan di saat kita menghadapi hal-hal yang terkadang di luar dari kendali kita. Makanya Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi. Kalau dia nggak punya kekuatan iman, kalau hubungannya dengan Tuhan nggak baik, itu nggak akan pernah terucap dari seorang yang bernama Ayub itu. Dan saya melihat, ini luar biasa ya. Puji Tuhan. Malam yang terakhir saya duduk tadi merenungkan, aduh Tuhan. Tapi ya Tuhan sudah berbuat baik, dan apa yang Tuhan baik lebih dari yang terbaik dari apa yang keluarga inginkan. Beberapa menit ke depan saya menyampaikan firman Allah, dan kalaupun seandainya bertabrakan dengan ibadah-ibadah, ada hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah kemungkinan dengan ayat yang sama, saya berdoa sekali lagi kiranya firman itu memberkati, menguatkan keluarga. Dan apabila malam hari ini berkenaan, dan saya yakin bukan kebetulan firman yang akan saya sampaikan diambil dari ayat yang sama, ya, saya berdoa kiranya itu memberkati dan menguatkan keluarga. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Terima kasih buat Tuhan ya, buat kekuatan yang Tuhan beri bagi keluarga sampai pada titik ini, kesehatan baik, kekuatan baik. Ya, saya tahu ini juga semua adalah penghiburan yang diberikan Tuhan untuk keluarga. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Saya ingin membaca untuk kita sekalian. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saya baca sekali lagi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Secara manusia kalau saya tinjau begini, tidak ada orang yang tidak punya tujuan, tidak ada orang yang tidak memiliki pengharapan. Beliau berprofesi sebagai seorang pelaut, tapi lebih dikenal kapten, ya gitu ya. Puji Tuhan, kan kalau pelaut itu macam-macam. Gitu. Beliau berprofesi sebagai kapten, dan saya yakin ketika dari awal mensengajakan diri atau menjerumuskan diri dalam profesi ini, itu sudah dipikirkan matang-matang, baik-baik. Dan saya coba lihat ada latar belakang Om John, orang Manado, tetapi pergaulannya itu begitu kental dengan orang Makassar, gitu ya. Dan kita tahu bahwa di bumi Indonesia, orang Makassar itu salah satu pelaut yang memiliki ilmu yang sangat baik soal pelaut, gitu. Begitu. Dan kalau saya lihat di Wikipedia,
Ya, di googling cari tahu, oh iya ya, makanya mereka juga disebut dengan ada sebutan yang khas sebagai orang pelaut. Betul ya Pak Emon ya? Nah, kalau udah ngangguk berarti betul. Nah, menempuh atau mensengajakan diri dalam bidang ini, saya yakin beliau tidak mau hanya ada di satu langkah ketika sudah jadi, tetapi ada langkah-langkah selanjutnya, ada keinginan-keinginan, ada harapan-harapan selanjutnya untuk mencapai tujuan yang maksimal. Nah, gitu ya. Dan puji Tuhan, saya memperhatikan kesaksian dari beliau yang mengatakan kepada saya, Pak Swing, saya ini udah pensiun, tetapi masih dipakai di perusahaan. Ya. Beliau berkata justru pada masa aktif, kapal yang dia bawa itu nggak terlalu besar. Justru sesudah pensiun dipakai lagi, kapalnya malah besar. Nah, itu cerita beliau kepada saya, gitu ya. Dan keahlian yang dimiliki oleh beliau, itulah yang membuat mata orang itu tersorot kepada beliau karena keahliannya. Sehingga pada masa usia 69 tahun yang saya bilang kemarin itu udah masuk di angka 70, beliau masih dikejar-kejar dari perusahaan tentang mengenai pekerjaannya. Saya lihat ini kan sebuah hal yang luar biasa. Gitu. Dan saya tahu pun setiap orang itu memiliki tujuan. Dan cerita demi cerita, ini cerita demi cerita, saya menyimpulkan bahwa beliau telah bergulat dengan profesinya sampai kepada titik dan level tertentu. Sehingga kalau kita kaitkan, apakah itu nilai keberhasilan dari sebuah tujuan? Apakah itu kesuksesan yang dicari selama ini? Nah, itu kita mulai mengukur. Apakah benar inilah yang dikejar oleh almarhum Bapak John Kalong? Dan kalau kata orang yang berkecimpung dalam profesi ini, itu salah satu pencapaian yang luar biasa. Itu merupakan salah satu kesuksesan tingkat tinggi. Dan banyak hal, orang-orang tertentu yang memiliki profesi yang berbeda, yang mencapai pada level tertentu dan mereka mensepakati bahwa itulah titik dari sebuah keberhasilan ketika ada di satu puncak. Profesi apapun, dan beliau telah menempuh perjalanan yang baik. Nah, kalau saya kaitkan kebenaran Allah ini dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai kesaksian pribadinya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus tidak kasih tahu kepada banyak orang, kepada Timotius, kamu tahu nggak udah berapa jiwa yang saya menangkan untuk Tuhan? Kamu tahu nggak udah berapa banyak gereja yang saya bangun dan banyak orang yang diselamatkan? Itu bukan kesaksian dari Rasul Paulus. Tetapi yang dia mau kasih tahu sama kita, banyak orang berhasil tetapi banyak orang gugur di tengah jalan. Banyak orang sukses tapi banyak orang tidak mencapai tujuan yang sebenarnya. Saya berkaca dari pengalaman beliau, kesuksesan dalam profesi, kesuksesan dalam berumah tangga, kesuksesan dalam melayani, itu dimiliki oleh beliau. Tapi saya ingin kaitkan yang paling penting dari tingkat keberhasilan yang dimiliki oleh beliau, saya kaitkan dengan 3 hal ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dan saya kaitkan di sini. Keberhasilan seseorang dalam Tuhan bukan apa yang dicapainya, tapi keberhasilan seseorang di dalam Tuhan kalau dia mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik. Disitulah kesuksesan kita sebagai orang percaya. Ada banyak orang bisa hebat, tapi banyak orang tidak bisa sampai kepada tujuan yang sebenarnya.
Dan yang kedua yang kita lihat di sini bahwa aku telah mencapai garis akhir. Banyak orang luar biasa, tapi tidak semua orang bisa mencapai garis akhir. Banyak orang bisa ikut perlombaan, banyak orang bisa ikut pertandingan, tetapi tidak semua orang bisa mencapai garis akhir. Kalau saya coba melihat keteladanan beliau, iman beliau, memang beliau bertahan sampai garis akhir. Jadi kalau saya bilang tingkat kesuksesan beliau di dalam Tuhan, dalam bidang profesionalnya, dalam keluarganya, beliau ini memang betul-betul ada di garis akhir. Dan yang ketiga, kalau kita kaitkan bahwa dan aku telah memelihara iman. Pelihara Tante Mary sebagai tanggung jawab sebagai seorang suami, pelihara anak-anak sebagai tanggung jawab seorang bapak. Tetapi di satu sisi dia memelihara iman. Ya, bagi seorang pribadi yang mengerti tentang hubungan dengan Tuhan, tak kalah penting adalah memelihara iman. Dan beliau sampai pada level inilah, dia telah memelihara iman. Puji Tuhan, mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, sampai di sini saya akan menyampaikan 3 poin ini menyentuh dengan beberapa ayat. 10 menit lagi selesai. Ya, puji Tuhan. Yang pertama kita lihat di sini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Firman Allah berkata demikian. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayat 12. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang berkabung dan keluarga dapat memperhatikannya. Saya membaca untuk kita. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara tahu, ketika seseorang jadi Kristen, jadi anak Tuhan, ada banyak hal yang harus dia buktikan. Pertama dia percaya, kemudian dia harus bertobat, kemudian dia harus dibaptis, kemudian dia harus penuh dengan Roh Kudus, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau melihat firman Allah ini, jelas bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi kalau ada orang bilang bahwa keselamatan dalam Tuhan itu gampang dan sederhana, mudah untuk dikerjakan, saya bilang sebenarnya itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kita diminta untuk bertanding. Pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Kristus sudah mati untuk saya dan saudara. Dia bangkit untuk kita. Untuk itulah kita diselamatkan. Dan kita menggarisbawahi atau menyimpulkan, itulah kasih karunia yang kita terima dalam Tuhan. Tetapi sesudah kita percaya sama Dia, kita terima keselamatan, justru ada tanggung jawab. Rebutlah hidup yang kekal. Saya tidak mau membesar-besarkan, tetapi melihat anggota jemaat yang dipanggil Tuhan dalam keadaan yang baik, menyelesaikan pertandingan, mereka telah merebut hidup yang kekal. Maka saya memastikan melalui firman Allah, tanpa ada keraguan sedikit pun dari pihak keluarga, dari istri Tante Mary yang saya kasih, dari anak-anak, dari ke-6 anak, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada keraguan, beliau telah memiliki hidup yang kekal. Dan ini adalah sebuah kepastian. Berjuang dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Kita ini yang masih bertanding, yang masih berusaha merebut hidup yang kekal. Semua orang bertanding, tapi tidak semua orang mampu menyelesaikan pertandingan. Atau tidak semua orang yang bertanding dan menang dalam pertandingan. Tapi beliau telah memenangkan pertandingan iman itu.
memiliki kepastian tentang hidup yang kekal. Saya tidak merancang kalimat-kalimat ini, tetapi hanya memohon kepada keluarga, apabila nanti besok dalam ibadah pelepasan, pasti akan terjadi. Saya tidak minta, tetapi hanya memberitahu. Pasti akan terjadi sebuah kesedihan yang luar biasa. Karena terakhir kita akan melihat beliau kan. Ada kesempatan bagi keluarga untuk, ada kesempatan bagi kita untuk melihat terakhir kali jenazahnya. Tetapi sekali lagi tanpa keraguan, tanpa kekhawatiran, beliau sudah memiliki hidup yang kekal dalam Tuhan. Itu kepastiannya. Memang siapa yang gak sedih kehilangan sosok yang hebat? Saya aja merenungkan seperti ada sesuatu yang janggal ketika beliau dipanggil Tuhan. Jemaat-jemaat yang kasih, yang dipercayakan dilayani di GPD, siapapun, gak ada bilang begini, terima kasih Tuhan sudah panggil. Gak ada, sudah. Kadang ada hati yang ngomongin, Tuhan kenapa panggil orang hebat dalam pelayanan? Tuhan kenapa panggil lebih dulu orang kunci dalam pelayanan? Ada di hati. Tapi di satu sisi Tuhan kasih ingat, dia udah memiliki hidup yang kekal. Pertandingannya selesai. Itu hebat. Dan inilah yang dimiliki oleh beliau. Haleluya. Yang kedua, bagian tentang mencapai garis akhir. Kisah pasal 20 ayat 24. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 24. Saya membaca untuk kita sekalian. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian, ya, tentang bagian kedua, aku telah mencapai garis akhir. Alkitab mengatakan begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Baca sama-sama selanjutnya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Bisa bilang amin? Siapa? Dia yang Bapak bilang mau perjamuan. Tuh kemarin kan seharusnya hari Minggu dengan menggebu-gebu beliau sehat dengan sebut ingin melayani. Saya ingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini, termasuk untuk saya, jangan sia-siakan hidup kita untuk tidak melayani Tuhan. Aku tidak menghiraukan hidupku, asal saja aku sampai kepada garis akhir. Melayani Tuhan sampai selesai, sampai tuntas pelayanan yang dipercayakan oleh Allah. Timbullah kata-kata ini. Banyak orang melayani, betul banyak orang melayani. Di gereja banyak orang melayani. Tapi tidak semua orang bisa melayani sampai tuntas. Tidak semua orang bisa melayani sampai selesai. Tapi beliau dengan iman, dengan kesetiaannya, dia bertahan untuk melayani Tuhan sampai pada garis akhir. Tanpa menghiraukan nyawaku sedikit pun, kata Rasul Paulus. Yang penting, aku harus mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Bapak Ibu, saudara-saudari sedang berkabung, tidak ada pelayanan dari seorang manusia di luar Kristus yang sempurna, tidak ada. Tapi asal saja berusaha dengan sungguh sampai garis akhir. Yang dimaksud dengan garis akhir, kalau kita kaitkan dengan pelayanan Rasul Paulus adalah garis akhir itu adalah hal yang dia minta sama Tuhan. Tuhan, pelayanan terakhir adalah pelayanan di hadapan Kaisar. Dia sudah melayani di kalangan orang Yahudi, melayani di kalangan jemaat-jemaat. Tapi dia punya tujuan akhir. Saya ingin memberitakan firman Injil Kristus, Injil keselamatan di depan Kaisar. Sudah tahu, taruhannya adalah nyawa. Kematian Rasul Paulus dimungkinkan dari tahun 67 sampai tahun 66, 67 sampai tahun 68.
Kaisar Nero yang memenggal kepala dari Rasul Paulus meninggal tahun 68. Tapi dia nggak takut dengan kematian, asal sampai pada garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada. Wah, nggak sempurna pelayanan beliau, pelayanan kita semua nggak ada yang sempurna. Tapi yang paling hebat kalau kita berada pada garis akhir, itu yang paling penting. Semua pencapaian kita dalam sebuah pelayanan jadi apa sih? Tidak sedikit orang yang berebut, saya bikin jabatan ini dalam gereja lokal, saya bikin jabatan ini dalam organisasi. Bukan itu Bapak, bukan Ibu, bukan itu. Tapi tujuannya apakah kau melayani Tuhan sampai pada garis akhir? Beliau sudah melakukannya. Dan kalau soal upah, saudara nggak usah nanya sama Tuhan. Dia sumber berkat majikan yang memperhatikan, menilik apa yang sudah kita kerjakan. Saya akan akhiri sebentar dengan ayat 8 ya, 5 menit lagi. Yang terakhir, saudara, mencapai garis akhir. Kalau pertama itu mengakhiri pertandingan, mencapai garis akhir. Kemudian yang ketiga adalah memelihara iman. Yuk sama-sama bilang memelihara iman. Saya baca satu ayat untuk kita semua, kita memperhatikan. 1 Timotius pasalnya yang keempat, 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-14. Timotius, 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-14 tentang memelihara iman. Saya membaca untuk kita perhatikan sekali lagi 1 Timotius pasal 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sekali lagi, yang ketiga, Rasul Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Kita baca 1 Timotius pasal 1 ayat 14. Kita diminta oleh firman Allah, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Maaf ya, keluarga, tante, anak-anak, kalau mau bilang seberapa sih nilai, dan malam kita ngomong tentang nilai ya. Begitu berharga orang yang mati di dalam Tuhan, sebab dia dikasihi oleh Tuhan. Kenapa bisa dikasih? Karena dia punya nilai. Seberapa sebenarnya nilai Tante Mary di hadapan penilaian Om John? Kalau 100, nilainya berapa kira-kira? Saya yakin pernikahan udah 38 tahun ya, 39 tahun. Mohon maaf ibu-ibu yang paling cantik di dunia, sekalipun dia Hawa pertama kali perempuan yang diciptakan oleh Tuhan, nilainya nggak 100% dibandingkan Tante Mary. Yang setuju? Untuk anak-anak, berapa nilai anak-anak di mata pemandangan orang tuanya Om John? 100? 100 dong, dibandingkan dengan yang lain. Maksudnya apa? Peliharalah harta yang indah. Beliau udah mengusahakan selama ini. Ini yang jangan masukin di firman Allah ya di khotbah ini. Tapi saya ingat, saya cerita sama Bu Hana waktu ulang tahun kemarin. Ini yang terakhir orang dua baku dapat. Tante Mary bilang begini. Masih ingat Tante Mary ya? Saya ada videonya kok. Menolak dia. Saya bilang ini tanda-tanda stop. Tapi kita nggak tahu kan. Tapi kalau kita kait-kaitkan, ngeri juga perjalanan hidup yang kita nggak tahu ke depannya. Itu lagu kemarin yang rekan-rekan dari Palembang yang nyanyi di sini kan. Bolo
Opa kita sayang. Jangan dimasukin di khotbah, saya cuma mengingatkan. Nilai dari seorang istri di mata suami itu lebih dari 100%. Nilai anak-anak di mata seorang ayah nilainya di atas 100%. Artinya mereka itu prioritas yang terutama dari segala yang utama yang ada di bumi. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, istri dan anak-anak. Peliharalah harta yang telah dipercayakan kepadamu. Dalam konteks iman, harta yang paling berharga adalah iman itu sendiri. Dan beliau telah mengakhirinya dan telah memelihara iman. Kita diminta kok untuk peliharalah harta yang indah. Bagi Om John sekali lagi, bagi almarhum, apa yang indah bagi beliau? Harta yang terbaik bagi beliau apa? Pekerjaannya, keluarganya, profesinya, imannya, pelayanannya. Semua itu bernilai, tapi di atas semuanya iman yang paling berharga untuk saya dan saudara. Oleh iman itulah almarhum Om John dipertemukan dengan istri yang tercinta. Dengan iman itulah lahirlah anak-anak dalam sebuah pernikahan. Dengan iman itulah profesinya makin hari makin lebih baik. Semua dasar karena iman. Maka peliharalah iman kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya titip pesan sekali lagi, besok suasananya beda. Saya sering menghadapi peristiwa kedukaan di jemaat. Pokoknya hari terakhir itu suasananya beda. Tapi saya minta ada kepastian beliau sudah ada dalam kekekalan. Tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada apalagi saudara. Ada yang bimbang di sini? Ada kebimbangan. Beliau sudah bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Saya akan khotbah tentang konsep itu besok 15-20 menit. Lalu kita pergi ke tempat pemakaman beliau. Tante Nel, Tante Tuhan kayak indah buat Om John Salman. Lebih dari harta kalau segalanya. Anak-anak, kalian adalah harta yang sesungguhnya bagi beliau. Anda tahu kenapa beliau berusaha ada di Montok sampai pada hari terakhir dia bekerja, karena dia mengingat harta yang sesungguhnya ada di rumah anak-anak. Haleluya. Dan dia telah selesai dengan pertandingan imannya, mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Saya simpulkan, itulah kesuksesan orang percaya. Itulah keberhasilan orang percaya. Bertanding dengan pertandingan yang baik. Selesai bertanding, akhiri pertandingan dan peliharalah iman. Itulah keberhasilan orang percaya. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sesudah kita doa, saya mohon dengan kasih Tuhan seluruh jemaat Ben Eden akan menyanyikan pujian. Lagu nomor 10, Jejakmu Tuhan, Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi, sering ku tak mengerti
Saya tahu ini sedih bagi keluarga, tapi nyanyi lagu ini keluarga saja. Ajarku memahami. Ajarku semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri Nabi. Sama-sama. Ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi, serahkan diri genapi karyamu. Keluarga, istri, anak-anak, semua kita yang ada di sini, puji Tuhan, saya senang sebagai hamba Tuhan karena beliau menggenapkan karya Tuhan sampai pada akhirnya. Kiranya spirit yang sama, semangat iman yang sama juga turun kepada kita semua, khususnya kepada keluarga. Sulit untuk memahami rencana Tuhan, apa sebenarnya maunya Tuhan. Tetapi perhatikan, setiap jalan Tuhan, setiap rancangan Tuhan, setiap jejak Tuhan itu sempurna untuk kita semua. Tunduk saja kehendak Tuhan. Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang kasih penghiburan, Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat keluarga yang lain. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bapak sekali, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Haleluya. Tuhan Bapa kami di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan, telah menguatkan kembali kami Tuhan, telah menguatkan keluarga Tuhan yang berduka cita pada saat hari ini Tuhan. Benar Tuhan, Bapak Jurkalo telah mengakhiri Tuhan pertandingan, dan dia telah mempertahankan imannya sampai akhir. Tuhan, terima kasih Tuhan, dia adalah pelayan-Mu ya Tuhan. Pelayanan di gereja dia telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya Tuhan. Ini saatnya Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan dia Tuhan. Oh besok Tuhan kami akan mengantarkan beliau ke tempat perserataannya yang terakhir Tuhan. Hanya Tuhan, acara besok Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang berikan cuaca yang baik Tuhan. Tidak ada halangan-halangan dalam perjalanan sampai pada Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Oh, hiburkan keluarga yang tinggalkan Tuhan. Hiburkan anak, mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Hapuskan air mata mereka Tuhan. Berikan pengharapan yang sejati kepada keluarga kami Tuhan. Rahmat lebih Tuhan kepada takdirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Bentaran firman-Mu dimanapun dia berada menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Silakan duduk. Saya langsung mengundang seluruh jemaat yang malam ini hadir. Kita sama-sama mau memberikan satu pujian untuk Tuhan, penghiburan untuk keluarga, dan penghormatan bagi almarhum
Mari silakan. Ya, ini ada beberapa rekan-rekan majelis jemaat, rekan-rekan almarhum Bapak Yoni Kalo, pelayan-pelayan dalam gereja. Puji Tuhan. Ya, kita semua rasa kehilangan. Kami mau nyanyi yang tidak ada di kertas. Anjir, masih ada kosong. Kita nyanyi lagu kasih Yesus indah dalam hidupku. Biar kasih Tuhan itu mengalir buat keluarga yang ditinggalkan. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat
jam 9 ibadah pelepasan. Sama-sama kita antar almarhum Bapak Dodi Kalong ke tempat pemakaman ini yang ada di Menteng Timur. Kami semua doa keluarga yang ditinggalkan di keluarga. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Sebelum keluarga boleh bergandengan tangan, semua bergandengan tangan, satu sama lain, bangun kebersamaan di depan almarhum sebagai suami dan sebagai seorang ayah. Bangun komitmen kesetiaan mengasihi satu sama yang lain. Tidak ada yang dapat memisahkan keluarga dari kasih Tuhan, dan tidak ada yang dapat memisahkan keluarga dari keluarga itu sendiri. Mari seluruh jemaat kita angkat tangan kita arahkan kepada keluarga besar kalau yang sedang berduka. Bapak, tangan kami terulur, kami seluruh jemaat yang hadir malam ini, selama kami yang ada, kami mengasihi, kami mencintai mereka. Mereka adalah bagian dari keluarga kami. Mereka adalah tubuh Kristus sama seperti kami tubuh Kristus. Kami diajarkan untuk mengasihi satu sama yang lain, saling mengingatkan, memberkati, mendoakan, menasehati Tuhan. Dan tangan kami terulur memberkati, menguatkan keluarga. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, hadir di tengah keluarga besar yang ada. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan mohon belas kasihan-Mu cuaca besok, berikan cuaca yang baik, keamanan yang baik. Semua rangkaian ibadah juga akan selesai dengan baik, perjalanan yang baik, bahkan semua yang baik disediakan Tuhan. Kami akhiri ibadah penghiburan malam yang keempat yang terakhir ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami pulang bawa berkat. Berkat yang terbesar itu berkat yang dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, persekutuan kekuatan, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai, melingkupi, memberkati kami, keluarga besar, untuk kami semua saat ini dan besok sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama bukan bisa berdoa, terima berkat Tuhan. Semua yang sudah dihiburkan, dikuatkan, percaya, diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan kembali duduk. Ibadah kita sudah selesai, ibadah dari Brother. Oh Yerusalem, yes. Kita duduk, kita nyanyi lagu ini. Oh Yerusalem. Yerusalem,
selanjutnya kami dari pihak gereja mengembalikan kepada keluarga demi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir malam hari ini.